Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita praktek lagi ya teman-teman. Praktek bagaimana cara mendapatkan subscriber dan juga penonton. Jadi buat teman-teman yang sekarang sudah setting channel, sudah ngelakuin ini, itu, A, B, C dan segala macam, tapi subscriber juga tidak bertambah. Oke, kita praktek lagi kali ini. Simak video ini sampai habis. Jangan di skip supaya teman-teman tidak gagal paham. Jadi bagaimana cara mendapatkan subscriber dan apa kendalanya video teman-teman itu tidak ditonton oleh penonton. Oke, kita langsung saja. Oke teman-teman, untuk praktek kali ini kita akan bedah salah satu channel, salah satu sahabat kita di kolom komentar, yaitu komentar setia atau subscriber setia channel Dapur Tutorial. Nah, kita akan bedah channelnya, memberikan solusi bagaimana supaya videonya bisa berkembang dan channelnya juga bisa berkembang. Jadi buat teman-teman yang lain, saya akan lihat dan perhatikan siapa saja yang rajin aktif berkomentar di kolom komentar ya. Nah, saya akan bahas satu persatu, bedah satu persatu channel teman-teman dan mencoba membantu memberikan solusi kepada channel teman-teman tersebut supaya teman-teman bisa mengembangkan channel masing-masing. Nah, sekarang langsung saja kita masuk pada aplikasi YouTube ya. Sekarang channel yang akan kita bedah kali ini yaitu channelnya Mas Kurdian. Nah, Mas Kurdian ini aktif, saya lihat ya, berkomentar terus di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang lain yang juga aktif berkomentar, jadi bersabar ya, nanti juga coba saya akan bedah channelnya. Nah, di sini kenapa channel Mas Kurdian ini sekarang videonya 151 dengan jumlah subscriber 230. Nah, di sini penontonnya cuma 68, 139, 203. Belum ada yang mencapai 500 ya. Nah, di sini apa kendalanya? Kenapa channel Mas Kurdian ini selalu sepi penonton dan kenapa juga subscribernya tidak bertambah? Nah, di sini teman-teman bisa lihat dan juga Mas Kurdiannya juga mungkin bisa melihat dan mempelajari apa kekurangan dari video-videonya. Nah, di sini videonya sama sekali saya lihat satu pun tidak ada yang namanya thumbnailnya ya. Tapi tunggu dulu, buat teman-teman yang lain di support juga channelnya Mas Kurdian ya, saling subscribe dan saling support juga. Nah, kembali lagi, channel ini tidak ada thumbnail sama sekali. Nah, kenapa saya fokus kepada thumbnailnya? Karena seperti yang sudah saya bahas, thumbnail itu penting ya teman-teman untuk video kita. Karena apa? Hal-hal semacam ini, contohnya saja sekarang posisikan saya sebagai penonton. Nah, belum lagi saya melihat apa isi videonya. Dengan tampilan seperti ini saja otomatis saya juga sudah bisa menebak apa sih isi videonya. Nah, padahal kan kita sudah capek-capek membuat video, tapi dengan thumbnail yang seadanya seperti ini membuat orang kurang tertarik untuk lebih jauh ingin tahu apa isi video kita. Nah, jadi buatlah thumbnail pada video kita sebagai salah satu bentuk kita mempromosikan kepada penonton. Nah, thumbnailnya seperti apa? Ya, ambil cuplikan dari video ini ya, mungkin yang menarik ya. Mungkin kalau yang namanya video di tengah sawah ini mungkin ada temannya yang lagi ketawa terkekeh-kekeh ya, videokan. Atau mungkin pas kebetulan ada temannya yang lagi jatuh di sawah ini, kan bisa juga. Jadi terlihat lebih seru supaya orang lebih penasaran apa sih isi video ini. Nah, sekarang mungkin Mas Kurdiansah juga terkendala dalam membuat thumbnail ya. Nah, sekarang bagaimana cara membuat thumbnail yang mudah? Nah, mari kita praktek cara membuat thumbnail yang mudah. Jadi buat teman-teman yang menggunakan aplikasi Capcut, bisa dilihat cara pembuatannya di sini. Misalkan di sini saya contohkan saja pada video saya ini ya. Mungkin video yang kita coba kita cari dulu.
Nah, mungkin saja video yang ini saja mungkin ya. Nah, ini sebagai contoh saja teman-teman. Mungkin video yang ini. Nah, sekarang untuk rasio aspeknya kita rubah dulu ke 16:9 untuk thumbnail. Nah, ini sebagai contoh ya. Kita besarkan. Nah, misalkan teman-teman ingin mengambil cuplikan pada video ini. Nah, saya bisa lihat cuplikannya seperti apa. Mungkin pas lagi begini ya. Jadi kelihatan seperti tenggelam ya, teman-teman. Nah, seperti ini. Kelihatan seperti tenggelam, bisa dilihat ya, teman-teman. Nah, ketika sudah di sini, kita cari fitur yang paling bawah di sini. Kalau tidak salah paling ujung ya. Nah, fitur bekukan. Ambil fitur bekukan. Nah, setelah itu akan berubah menjadi gambar ya kalau kita klik bekukan. Lalu pada bagian video di samping-sampingnya kita hapus saja. Kita hapus. Dan juga bagian samping di sini juga kita hapus. Nah, hanya tinggal gambarnya saja lagi ya, teman-teman. Nah, bisa dilihat. Ini adalah gambar saja ya, teman-teman. Kita hapus dulu pada bagian ini. Nah, hanya tinggal gambarnya saja. Nah, baru kita bisa bebas mengeditnya menjadi thumbnail. Nah, di sini bisa saja kita buat mungkin hampir saja gitu. Hampir saja tenggelam. Nah, mungkin seperti ini. Dan fontnya mungkin kita gunakan ya ini saja ya, untuk singkatnya saja. Mungkin untuk lebih bagusnya teman-teman bisa buat yang lebih bagusnya, karena ini hanya sebagai contoh cara membuat thumbnail yang gampang, hanya hitungan detik atau menit lah ya. Nah, mungkin seperti ini. Nah, anggap saja seperti ini, anggap saja ini sudah selesai ya. Nah, setelah itu kita screenshot saja, kita screenshot. Nah, ini teman-teman bisa lihat, kita screenshot. Coba dulu saya screenshot ya, tunggu sebentar. Nah, di screenshot. Nah, setelah di screenshot, nah setelah itu kita masuk pada bagian YouTube Studio. Misalkan ini YouTube Studio teman-teman misalkan. Nah, di sini teman-teman kan bisa melihat bagaimana caranya. Misalkan saya ganti dulu ke channel yang lain. Nah, misalkan di sini kita mau memasang thumbnailnya, misalkan seperti ini. Kita mau masang di sini, pilih tadi pada bagian pensil di sini. Nah, pilih lagi. Nah, lalu kita masukkan saja hasil screenshot tadi. Ini hasil screenshot tadi ya, teman-teman. Nah, ini kan screenshot. Nah, paskan di sini pada bagian gambarnya di sini. Nah, oke. Kita okekan di sini, selesai. Nah, setelah selesai, makanya thumbnail teman-teman akan langsung terpasang. Jadi kita tidak perlu mengupload aplikasi untuk membuat thumbnail yang lain seperti Pixel Lab ya. Nah, biasanya kalau membuat thumbnail kan teman-teman pakai Pixel Lab. Saya terkadang juga pakai Pixel Lab. Nah, untuk lebih mudahnya ya pakai ini saja, CapCut. Jadi di samping kita ngedit, kita langsung bisa membuat thumbnail di sini. Nah, jadi buat channelnya Mas Kurdiansah, supaya untuk kedepannya bisa lebih diperbaiki juga ya, supaya bisa menambah subscribernya nanti. Nah, ini kalau saya lihat kan tidak ada thumbnailnya sama sekali ya. Oke. Nah, buat teman-teman yang lain juga mungkin yang belum ada thumbnailnya di videonya atau di channelnya, coba deh usahakan buat thumbnail supaya penonton itu lebih penasaran apa isi video kita. Nah, coba kita lihat di beranda YouTube, semua pakai thumbnail. Semua orang mengupload video pakai thumbnail ya. Nah, semua pakai thumbnail. Oke, jadi buat teman-teman, semoga tutorial ini bermanfaat ya buat teman-teman semua. Sampai jumpa di video berikutnya.